Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terhormat dosen pengampu perencanaan dan metodologi pembelajaran yakni Ibu Nanin Sumiarni SPD IMAG dan yang kami hormati rekan-rekan kelas B2 sekalian. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peran pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izin kami mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Rizal Zainal Mustafa dan juga teman-teman yang lainnya ada Pak Abdul Rahman, Pak Ahmad Alpin Adam, Ibu Dwi Rahman Nopiana, Bapak Heri Ridwani, Bapak Rezeki Irawan, Bapak Ridwan Rudianto, dan Ibu Lailatul Muspikoh. Dan selanjutnya mari kita membahas satu persatu bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik jasmani dan rohani. Pendidikan Islam juga merupakan salah satu cara untuk menciptakan manusia yang ideal atau insan kamil yang efektif dalam membina hubungan manusia dengan Tuhannya baik dalam zahir, batin, keimanan, ihsan, dan juga memiliki kemampuan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Pendidikan Islam merupakan pondasi bagi semua bentuk pendidikan lainnya. Bahkan di kalangan orang tua dan anggota masyarakat, pendidikan Islam dianggap sebagai yang utama karena dianggap mampu meningkatkan akhlak, budi pekerti, dan nilai-nilai agama dalam produknya serta membentuk karakter dan kepribadian seorang anak. Landasan utama pembentukan akhlak pada anak adalah dengan memberikan pemahaman yang baik tentang akidah. Oleh karena itu, pendidikan agama menjadi landasan untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran agama Islam di sekolah dipandang sangat penting. Pendidikan agama Islam dianggap sebagai landasan untuk membentuk anak yang berakhlak mulia, berkeyakinan agama yang kuat, dan berilmu tinggi. Dengan demikian, prinsip utama pengembangan karakter diyakini adalah pengenalan pendidikan agama Islam di sekolah. Pendidikan agama menekankan pada nilai penanaman moral, dimulai dari kesadaran beragama pada akhlak, terdiri dari pengajaran sejarah Islam sebagai teladan hidup, pengajaran fikih sebagai pedoman hukum dalam beribadah, pengajaran Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, pengajaran akidah sebagai landasan agama, dan pengajaran akhlak sebagai pedoman tingkah laku manusia, keduanya baik dan buruk. Kemudian, pendidikan agama Islam sebagai landasan etika dan moral. Pendidikan agama Islam memberikan dasar moral yang kuat dengan mengajarkan prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Kejujuran artinya kita harus selalu menjaga integritas dalam pekerjaan dan dalam interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu kemudian amanah yang artinya kita harus selalu dapat dipercaya dan selalu bertanggung jawab dengan setiap urusan, setiap permasalahan yang kita kerjakan. Lalu kemudian keadilan yang memiliki artian bahwa kita harus selalu berlaku adil dalam segala situasi. Selanjutnya, pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan moral individu, terutama dalam lingkup keluarga
dan juga masyarakat. Dalam konteks keluarga, pendidikan agama menjadi pondasi utama bagi pembentukan nilai-nilai etika, spiritualitas, dan norma sosial yang akan mempengaruhi sikap serta perilaku anak-anak. Keluarga adalah tempat pertama di mana seorang anak mengenal ajaran agama dan mulai membentuk identitas keislamannya. Orang tua sebagai pendidik utama memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama yang dimulai dari keluarga tidak hanya mencakup pengajaran formal seperti membaca Al-Quran atau sholat, tetapi juga dalam pengalaman etika Islam yang diterapkan dalam interaksi sehari-hari. Pendidikan ini mencakup pengajaran tentang kejujuran, rasa hormat kepada orang lain, kepedulian terhadap sesama, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan untuk mengendalikan diri. Menurut Islam, peran keluarga sangat penting dalam pembentukan akhlak anak. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah dan orang tuanya yang akan membentuk sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut. Oleh karena itu, keluarga muslim yang kuat dalam pemahaman dan pengalaman agama akan membentuk anak-anak yang memiliki landasan moral yang baik. Proses pendidikan ini dilakukan melalui contoh nyata dari perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan orang tua sangat penting karena anak-anak cenderung meniru perilaku orang-orang terdekat mereka. Di dalam pendidikan agama Islam, ajaran-ajaran moral dan etika yang diterapkan di dalam keluarga akan membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah akan terbangun dengan keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Oleh karena itu, cara yang bisa kita dapatkan untuk membentuk keluarga sakinah adalah kita harus selalu berkomunikasi yang baik dan selalu menghormati antar sesama anggota keluarga. Selain keluarga, masyarakat juga memainkan peran penting dalam menguatkan pendidikan agama Islam. Lingkungan sosial yang mendukung praktik agama secara kolektif akan membantu individu dalam menjaga nilai-nilai keagamaan yang telah diajarkan dalam keluarga. Misalnya, kegiatan keagamaan di masyarakat seperti pengajian, sholat berjamaah, dan kegiatan sosial berbasis nilai-nilai Islam memberikan wadah untuk memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan. Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan agama akan menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan moralitas kolektif, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, harmonis dalam masyarakat perlu untuk selalu dijaga dan ditingkatkan dengan cara menjaga toleransi dan persatuan di masyarakat. Selain itu, kita juga harus selalu menghormati perbedaan terhadap kultur-kultur yang terdapat di masyarakat. Dan yang terpenting, kita juga harus selalu menjaga silaturahmi dalam bermasyarakat. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting juga dalam aktivitas ekonomi, yaitu dengan membentuk karakter dan nilai-nilai ekonomi yang islami seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, serta mendorong praktik ekonomi yang halal, yang thayyib atau yang baik, yang adil, dan tidak riba.
Ekonomi Islam menekankan pentingnya praktik ekonomi yang halal yang sesuai dengan syariat ajaran Islam dan menghindari praktik-praktik yang diharamkan. Contohnya seperti perdagangan alkohol, perjudian, dan yang lainnya. Selain itu, dalam aktivitas ekonomi Islam juga ditekankan pentingnya bagaimana kita caranya bermuamalah yang baik dan memiliki manfaat bagi yang lainnya. Selain itu juga kita harus selalu berlaku adil, tidak dolim terhadap yang lainnya. Dan yang terpenting adalah kita harus selalu berhati-hati untuk tidak terjerumus kepada yang namanya riba. Oleh karena itu, di dalam pendidikan agama Islam, maka kita harus dituntut untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Kita juga harus selalu membayar zakat, lalu kita juga terus berinfak, ya, bersedekah, itu juga penting, ya, dalam membantu sesama. Dan tadi yang terpenting adalah kita tidak boleh terjerumus kepada yang namanya riba. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah Ta'ala telah menghalalkan kepada kita jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, pendidikan agama Islam dalam pendidikan dan pengembangan diri berperan penting dalam membentuk kepribadian, menanamkan nilai-nilai keagamaan, dan mengembangkan karakter yang baik, sehingga kita dapat menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yaitu dengan cara kita harus selalu menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana dikatakan dalam hadis bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu merupakan kewajiban, keperluan untuk muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Juga kita harus selalu meningkatkan intelektualitas kita, ya, mengembangkan akal, pemahaman, pengetahuan kita. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus selalu menjaga emosional kita, mengendalikan diri kita sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan, perkara yang akan menyebabkan kemudaratan bagi kita. Dan yang terpenting adalah kita harus selalu meningkatkan spiritualitas kita sehingga kita terus, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku yang peduli terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Melalui pengajaran nilai-nilai spiritual, moral, dan etika yang relevan. Pendidikan agama Islam juga mengajarkan nilai-nilai seperti kebersihan, kesehatan, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, yang mana penting untuk menjaga kesehatan dengan cara, ya, kita harus berolahraga dengan teratur, memperhatikan asupan gizi kita, dan juga kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita, karena pentingnya kita untuk menjaga lingkungan, merawat alam,
dan bertanggung jawab terhadap makhluk hidup yang lainnya. Intinya kita harus selalu menjaga kesehatan kita karena kesehatan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus pergunakan sebaik-baiknya. Dan kita harus konsumsi makanan yang halal dan yang bergizi sehingga tubuh kita menjadi sehat, terhindar dari penyakit. Dan kita juga harus peduli terhadap lingkungan dan harus bisa melestarikannya. Pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting juga dalam kehidupan bernegara, khususnya di negara kita Indonesia, yaitu dengan membentuk karakter bangsa yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air, serta berperan dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Pendidikan agama Islam menuntut kita untuk selalu taat terhadap pemimpin, di mana pemimpin yang berlaku adil dan bijaksana. Selain itu, kita juga harus terus berkontribusi dalam pembangunan bernegara. Dan yang terakhir, yang terpenting, kita harus selalu menjaga kesatuan persatuan bangsa dengan mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai antar sesama warga negara. Dan kesimpulan pada pertemuan kita kali ini bahwa pendidikan agama Islam bukan hanya sekedar pelajaran, bukan hanya sekedar mata kuliah, tetapi juga pedoman hidup untuk kita dengan cara kita harus terus mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam setiap aspek kehidupan kita, dengan cara kita terus belajar dan selalu mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wa'alaikum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.